Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sudah banyak prediksi ya dari pengamat bahwa paslon Prabowo Gibran ini merupakan pasangan yang rentan sekali dengan berbagai isu negatif. Kenapa? Karena calon wakilnya, yaitu wakilnya itu portofolio sebagai pejabat wali kota, cuman baru 2 tahun itu pengalamannya di situ saja. Sementara juga proses pertunangannya penuh drama dan dadakan dan penuh dengan kontroversi yang seharusnya koalisinya itu disusun dengan baik, tapi ternyata juga kita dengar sering gontok-gontokan. Sementara yang dilawan adalah Ganjar pada Pilpres tahun 2024. Mereka bisa introspeksi diri, dia melihat kekurangan apa yang bisa dijalankan. Kubu Prabowo itu tidak mencoba untuk mengoreksi diri, ya. Dia tidak mau mencoba menggali kelebihan diri, tapi dia hanya mendompleng dengan nama Jokowi. Nah, lagi-lagi yang ditawarkan atau yang digelontorkan justru sentimen-sentimen huru-hara, ya. Contoh misalnya makan besar-besaran, gemoy-gemoy, nah, sekarang tidak laku, nah, sehingga cenderung memancing sentimen negatif, ya. Contoh emosi saat debat di mana hal itu tidak dikuasai, tidak disenangi ya oleh generasi milenial, dan bisa jadi Prabowo yang akan semakin kesulitan dalam merebut suara pemilih pemula jika tak mampu mengeluarkan isu dengan baik di hadapan generasi milenial. Calon presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun 2024 harus mampu meraih suara pemilih milenial karena angkanya nyaris besar dari total penduduk Indonesia. Nah, harusnya Gerindra, PAN, Golkar, dan partai lainnya menyadari hal ini, bahkan memanfaatkan hasil survei. Namun lembaga survei itu sendiri yakni untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, ya. Kalau saya melihat data ya bulan Januari itu ya supaya apple to apple dengan data sebelumnya dan menunggu survei tatap muka supaya apple to apple dengan survei sebelumnya. Jadi artinya apa? Artinya survei itu ya head to head, kalau bahasa kasarnya apple to apple dan head to head itu. Jadi itulah, tidak ini terus ya. Nah, jadi kalau sekarang ya disebut sebagai sebuah tren, ya, itu khusus untuk Prabowo itu trennya tren stagnan. Sementara untuk trennya Ganjar Mahfud itu sepertinya paling banyak mendapat penambahan, ya. Begitu juga pasangan Anies Amin masih kecil, sementara Prabowo Gibran itu mengalami stagnan. Apa sebabnya? Ya tidak lain karena kontroversi yang menimbulkan sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung oleh Indonesia Maju tersebut, ya. Dari hasil survei Indonesia Political Expert atau IP, ya, merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden sejak Agustus tahun 2023 hingga Januari tahun 2024, ya. Dalam hal ini Direktur Riset dan Survei IP Agustanto menyoroti elektabilitas pasangan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD itu mengalami kenaikan signifikan, ya.
pada Desember tahun 2002 ini. Jika dibandingkan dengan paslon lain, elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya angkanya, yaitu 36,57%. Nah, jadi itu kenaikan dari 32,78 November tahun 2023. Sementara Prabowo Gibran mendapat angka sebesar 32,77% dan pasangan Anies Mohaimin memperoleh 30,66%. Menurut Direktur Riset dan Survei IP memperoleh elektabilitas yang baik dari Ganjar Mahfud tidak lepas dari tim pemenang nasional TPN yang berdampak kepada masyarakat, dan ini memang wajar karena itu artinya seluruh mesin partai tim pemenangan bekerja dengan betul. Selain itu IP turut menyoroti elektabilitas Prabowo Gibran yang hanya berjalan di tempat. Hal itu bisa dipengaruhi karena turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Nah, jadi dari data-data IP ini Ganjar posisinya teratas ya. Ini kan bikin heboh ya, bikin heboh. Seakan-akan kok membuat survei sendiri, tapi kenyataannya seperti itu ya. Kenapa? Ya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja presiden udah mulai turun kok. Itu kan bisa menyebabkan turunnya pasangan 02 atau terkesan jalan di tempat. Maka dari itu timnya dari 03 TPN maupun relawan maupun partai koalisi harus betul-betul bekerja kuat. Tanda-tanda udah jelas di depan mata. Jangan enak-enak, waktu tinggal 40 hari ke depan. Semua dipersiapkan, kerja nyata untuk menyongsong kemenangan yang sudah di depan mata. Oke, jangan hiraukan yang cenderung membuat onar. Jangan dilayani yang nyinyir atau mencibir. Pokoknya fokus bekerja. Cari masyarakat yang perlu bantuan harus dibantu. Itulah kerja nyata agar supaya dikenal oleh masyarakat dengan positive thinking ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.